Halo semuanya, selamat datang. Hari ini, kita bakal bedah sebuah cerita yang kelihatannya sih simpel aja, tapi pelajarannya itu wah, dalam banget. Ini tentang gimana cara kita bisa mencapai hasil yang luar biasa. Yuk kita mulai. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Coba dibayangin, ada satu kebun yang hasilnya selalu paling bagus, paling melimpah dibanding yang lain. Kira-kira apa ya yang bikin beda? Apa ada trik sulapnya, benih ajaib, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mendasar? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, perjalanan kita dimulai di sebuah desa yang tenang, di mana ada satu misteri kecil yang bikin semua warganya penasaran. Misteri tentang satu kebun yang kayaknya punya keajaibannya sendiri. Disinilah kita kenalan sama tokoh utamanya, Pak Tani. Dia ini bukan petani biasa loh, kebun di belakang rumahnya itu udah jadi legenda di kampungnya. Selalu penuh sama wortel yang kelihatannya renyah banget, tomat yang merahnya nyala, dan jagung yang tumbuh tinggi-tinggi. Pemandangan yang indah, tapi sekaligus bikin tetangganya garuk-garuk kepala. Nah, coba lihat deh perbandingannya. Kontras banget kan? Di satu sisi kita punya kebunnya Pak Tani. Hijau, subur, pokoknya idaman banget. Di sisi lain, kebun-kebun tetangganya ya gitu-gitu aja, biasa. Perbedaan yang jomplang ini nih yang jadi misteri utamanya. Kok bisa ya bedanya sejauh itu? Pertanyaan yang sama yang mungkin ada di kepala kita semua, akhirnya diucapin sama seekor burung kecil yang super kepo, namanya Pipi. Dia ini kayak jadi perwakilan rasa penasaran satu desa. Namanya juga penasaran, ya nggak bisa diam aja dong. Pipi nggak sendirian. Dia ngajak sobatnya, Lilo si kelinci. Mereka berdua akhirnya bikin tim detektif dadakan dengan satu misi, memecahkan teka-teki kebun subur Pak Tani. Oke, sekarang kita masuk ke bagian investigasinya. Pipi dan Lilo mulai beraksi, mengumpulkan petunjuk demi petunjuk buat mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik kebun itu. Dan apa coba yang mereka temuin? Bukan sihir, bukan juga pakai jampi-jampi. Temuan pertama mereka adalah sebuah rutinitas, sesuatu yang terus berulang. Jauh sebelum yang lain bangun, pas matahari baru nongol, Pak Tani udah ada di kebunnya. Setiap hari, tanpa bolong. Konsistensi, itu petunjuk pertama mereka. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, rutinitasnya itu isinya hal-hal yang simpel banget. Menyiram tanaman, tapi dengan penuh perhatian. Membersihkan rumput liar, biar setiap tanamannya dapat nutrisi maksimal. Dan merawatnya dengan sabar, hari demi hari. Jadi kelihatannya sepele ya, tapi poin pentingnya adalah nggak ada satupun langkah yang kelewat, sekecil apapun itu. Dan ternyata, ini bukan cuma soal kerjaan fisik, ada filosofinya. Waktu Pipi dan Lilo ngintip, mereka dengar Pak Tani ngomong sendiri ke tanamannya. Buat Pak Tani, tanaman itu bukan cuma benda, tapi makhluk hidup yang butuh diperhatiin. Nah, ini nih yang bikin beda. Ini bukan beban kerja, tapi sebuah bentuk kepedulian. Nah, setelah semua petunjuk terkumpul, akhirnya kita sampai di momen puncaknya. Rahasianya bakal kebongkar. Setelah ngeliatin rutinitas yang itu lagi selama berhari-hari, Pipi akhirnya ngeh. Dia sadar, jawaban yang mereka cari-cari itu nggak tersembunyi di bawah tanah atau di dalam benih super. Jawabannya tuh, ya ada di depan mata mereka dari awal, di setiap hal yang Pak Tani lakukan. Eits, sebelum jawabannya diungkap, coba deh kita tebak bareng-bareng. Dari semua yang udah kita lihat, kira-kira apa sih rahasianya? Sesuatu yang sebenarnya bisa kita semua lakuin juga, bukan? Dan inilah dia jawabannya. Simpel banget, tapi justru itu yang paling kena. Bukan pupuk super, bukan benih ajaib. Rahasianya cuma dua hal yang sering banget kita anggap remeh. Kerja keras yang konsisten, dan kesabaran yang tanpa batas. Pipi menyimpulkannya dengan sempurna. Oke, rahasianya udah kebongkar. Sekarang yuk kita kupas tuntas dua kunci utama ini. Apa sih sebenarnya arti kerja keras dan kesabaran di cerita ini? Pertama, kerja keras. Tapi kerja keras di sini tuh bukan soal satu aksi hebat yang dilakuin sekali doang ya. Ini soal kumpulan aksi-aksi kecil yang dilakuin terus-menerus. Soal ya datang tiap hari, nyiram tanaman, nyabutin rumput liar. Inilah bentuk fisik dari sebuah komitmen. Nah, kerja keras aja nggak cukup. Pasangannya itu ya ini, kesabaran. Ini bagian mentalnya. Kesabaran itu artinya kita ngerti kalau hasil yang bagus itu butuh waktu. Pak Tani nggak ngecek tanamannya tiap jam sambil nanya, kok belum gede-gede sih? Nggak, dia percaya sama prosesnya. Dia tahu kalau dirawat terus, hasilnya pasti akan datang. Terus, apa nih pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari cerita sederhana tentang petani dan kebunnya ini? Yuk, kita rangkum poin-poin utamanya ya. Pesan moralnya itu jelas banget dan berlaku di mana aja.
Mau itu ngerawat kebun benaran, ngebangun karir, belajar skill baru, atau bahkan ngejaga hubungan, rumusnya tetap sama. Usaha yang konsisten ditambah dengan keyakinan sama prosesnya, pasti bakal nganterin kita ke hasil yang kita mau. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Coba deh pikirin sejenak. Apa sih kebun kalian masing-masing saat ini? Bisa jadi itu proyek kerjaan, tujuan pribadi, atau hubungan sama orang tersayang. Apakah kalian udah menyiraminya dengan kerja keras dan merawatnya dengan kesabaran setiap hari? Cerita Pak Tani ini ngingetin kita, kalau hal-hal terbaik dalam hidup itu seringnya bukan datang dari hoki, tapi dari apa yang kita rawat setiap hari dengan tekun.